Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan dari arus AC atau arus bolak-balik pada kehidupan sehari-hari. Dalam praktik keseharian terdapat sumber tegangan yang memiliki polarisasi yang berubah-ubah. Sumber tegangan semacam ini dikenal sebagai sumber tegangan atau beda potensial bolak-balik. Tegangan bolak-balik antara dua titik suatu untai adalah tegangan yang besarnya ataupun polarisasinya berubah terhadap waktu. Sedangkan arus bolak-balik adalah arus yang kuatnya ataupun arah gerak muatan totalnya tiap detik melalui sebuah penampang berubah terhadap waktu. Arus bolak-balik oleh masyarakat umum sering disebut arus AC. Arus bolak-balik dihasilkan oleh GGL induksi yang merupakan sebuah sumber daya AC. Pembangkit-pembangkit arus bolak-balik menggunakan induksi untuk mengubah tenaga mekanik ke dalam arus listrik. Pembangkit-pembangkit inilah yang menyediakan daya untuk mengoperasikan kebanyakan peralatan elektronik di lingkungan kita. Lampu darurat menggunakan prinsip kerja dari rangkaian inverter. Di dalam bagian lampu darurat terdapat sumber pencatu daya arus searah, rangkaian pengisi baterai, dan rangkaian pengubah sumber listrik arus searah menjadi arus bolak-balik. Keberadaan komponen-komponen tersebut disebabkan lampu darurat bekerja dengan menggunakan sumber listrik arus bolak-balik. Hal ini digunakan oleh beberapa modul yang terpasang di dalam lampu darurat. Pada dasarnya, lampu darurat itu sama dengan lampu biasa dengan cadangan baterai yang mengisi daya saat kita menyalakan lampu dan kemudian baterai tersebut mengambil alih saat daya pada lampu habis. Jadi, cara kerja lampu darurat itu kalau arus listriknya mati, dia bakal tetap nyala selagi ada perangkat lain sama saklarnya disambung. Jadi penerapan yang kedua yaitu pemasangan jaringan transmisi listrik AC. Arus DC dikirim atau ditransmisikan melalui sistem jaringan bertegangan tinggi. Untuk sampai kepada konsumennya, tegangan listrik perlu diturunkan melalui trafo step down. Setelah itu baru sampai kepada konsumennya. Jadi kesimpulannya, arus AC itu sangat penting buat kita, baik dalam penerapan benda-benda yang kita biasa pakai di keseharian kita atau bahkan sampai penyebaran listriknya ke rumah-rumah atau kemanapun. Oke, saya di sini akan menjelaskan arus bolak-balik dalam power supply unit. Ini dalam komputer. Yang pertama, arus itu masuk ke transformator. Transformator sumber daya AC yang dihasilkan oleh pembangkit listrik biasanya memiliki tegangan tinggi. Tegangan ini kemudian diubah oleh transformator menjadi tegangan yang lebih rendah, yang lebih cocok untuk digunakan dalam komputer dan perangkat elektronik. Dia akan masuk ke sini, ini transformator. Lalu akan diarahkan ke penyuplai daya. Komputer memiliki unit penyuplai daya yang memiliki tegangan AC yang telah diturunkan oleh transformator dan mengubahnya menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh komponen-komponen internal komputer. Lalu lanjut ke penggunaan energi. Setelah dari listrik diubah menjadi DC, komputer menggunakan energi ini untuk menggerakkan berbagai komponen seperti prosesor, hard drive, dan RAM, dan komponen lainnya. Lalu semua arus tadi diubah kembali dari DC ke AC. Itu sesuai dengan kebutuhan. Beberapa komputer seperti monitor menggunakan inverter untuk mengubah tegangan DC menjadi AC untuk menggerakkan komponennya yang memerlukan daya AC, seperti lampu latar. Prinsip utama di balik penggunaan AC dalam komputer adalah memudahkan pengiriman daya listrik dalam jarak jauh melalui saluran transmisi listrik
dan untuk memungkinkan transformasi tegangan yang efisien. Selain itu, AC dapat diubah dari tegangan yang tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Alat yang kedua ada kipas angin sebagai penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Kipas angin adalah perangkat yang menggunakan arus bolak-balik atau AC dalam prinsip kerjanya. Cara kipas angin yang menggunakan AC sebagai berikut. Yang pertama, kipas angin menggunakan motor listrik. Kipas angin memiliki motor listrik di dalamnya yang dirancang untuk beroperasi dengan arus bolak-balik. Motor ini terdiri dari gulungan kawat yang berada dalam medan magnet. Yang kedua, kipas angin menggunakan siklus AC. Arus bolak-balik berubah secara teratur dengan frekuensi yang konstan. Di dalam motor kipas angin terdapat medan magnet yang tetap dihasilkan oleh magnet permanen atau elektromagnet yang menciptakan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak terhadap gulungan kawat di dalam motor. Karena arah arus bolak-balik ini berubah secara berkala, gulungan kawat di dalam motor mengalami perubahan arah medan magnet yang menghasilkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak yang berubah-ubah juga. Ini menyebabkan rotor atau bagian berputar pada motor kipas angin berputar saat arus berubah arah. Rotor ini terhubung ke kipas atau baling-baling yang menghasilkan aliran udara. Di sebelah sini ada konsep pengubahan arus AC menjadi arus DC secara singkat. Singkatnya, ada stop kontak yang dihubungkan melalui kabel, yang dimana kabel ini terdapat adaptor yang mengubah AC menjadi DC. Di salah satu pengaplikasian dari AC yaitu alternating current adalah lampu yang biasa seringkali kita temui. Jadi dalam arus listrik ini terbagi menjadi dua, ada DC yaitu direct current dan ada alternating current. Direct current itu dia arus yang searah, yang dari positif ke negatif. Tapi kalau alternating current dia arus yang bolak-balik. Ya emang bolak-balik. Salah satu contohnya adalah lampu. Jadi actually lampu itu please lah. Lampu itu sebenarnya nyala redup, cuman kitanya aja nggak peka sama perubahan sikapnya. Karena yang biasanya di Indonesia itu frekuensinya adalah sekitar 50 Hz. Umumnya di Indonesia berarti dalam 1 detik terdapat 50 gelombang. Nah, dalam alternating current itu satu gelombang itu ibaratkan dari awal ke ujung terus balik lagi ke awal. Itu satu daur atau satu siklus, satu gelombang. Berarti 1 detik ada 50 kali bolak-balik. Jadi gitu. Nah, yang dari salah satu contohnya adalah lampu pijar. Jadi prinsip kerja lampu pijar, lampu pijar itu prinsip kerjanya adalah pemanasan pada filamen. Nah, bahan filamen ini dia memiliki resistansi yang tinggi seperti tungsten. Jadi ketika ada arus listrik yang mengalir pada bahan filamen tersebut akan panas dan memancarkan cahaya. Nah, simple prinsip kerja gini. Arus bolak-balik mengalir dari sumber listrik ke lampu, arus bolak-balik membuat filamen menjadi panas dan dari panas tersebut memancarkan cahaya. Selanjutnya ada lampu LED. Jadi lampu LED adalah salah satu contoh lampu yang lebih hemat energi dan tahan lama dibandingkan lampu pijar. Lampu LED bekerja dengan prinsip mengubah energi listrik menjadi cahaya. Nah, pada lampu LED, arus bolak-balik digunakan untuk menghasilkan arus searah. Jadi gimana caranya? Arus yang bolak-balik ini bisa menghasilkan arus yang searah sehingga menghasilkan lampu. Arus searah ini kemudian digunakan untuk menyalakan dioda LED. Dioda LED memiliki sifat yang unik, yaitu hanya akan menyala ketika arus listrik mengalir ke arah tertentu. Oleh karena itu, arus alternating current ini dibutuhkan pada lampu LED untuk menghasilkan arus yang searah sehingga menghasilkan lampu. Arus bolak-balik yang mengalir dari sumber listrik diubah menjadi arus searah oleh rangkaian penyearah. Rangkaian penyearah ini terdiri dari dua, ada dioda dan kapasitor. Dioda berfungsi untuk mengalirkan arus listrik menjadi arah tertentu biar searah biar ngasih lampu, dan kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi. Sutet adalah jaringan listrik yang digunakan untuk mengalirkan listrik dari pembangkit listrik ke berbagai daerah pemakaian listrik. Prinsip sutet dalam mengalirkan listrik berdasarkan teori arus bolak-balik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada di pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau sumber daya lainnya adalah arus bolak-balik yang berubah arah secara periodik dengan frekuensi tertentu.
biasanya 50 Hz atau 60 Hz. Tahap kedua, transformasi tegangan. Ada di trafo step up. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik kemudian diubah menggunakan trafo tegangan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan. Ini dilakukan untuk mengurangi hilangnya daya listrik selama pengiriman melalui jaringan transmisi. Tahap ketiga ada di jaringan transmisi. Listrik dengan tegangan tinggi ini kemudian dialirkan melalui jaringan transmisi. Jaringan transmisi ini dirancang untuk mengirimkan daya listrik dalam jumlah besar, jarak jauh dengan minimnya kerugian energi. Tahap keempat, substansi transmisi. Masih di jaringan transmisi, ada substansi transmisi yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik, mengubah tegangan, atau memantau kondisi jaringan. Di substansi transmisi, tegangan tinggi AC mungkin diubah menjadi tegangan yang lebih rendah atau dikirim ke daerah pemakaian listrik. Yang kelima, distribusi lokal. Ketika listrik mendekati daerah pemakaian, tegangan tinggi AC diubah lagi menggunakan trafo distribusi untuk menghasilkan tegangan yang sesuai untuk rumah tangga dan bisnis. Kulkas. Nah, singkatnya ada 3 komponen utama yang akan membuat kulkas tuh kenapa bisa jadi dingin di freezernya. Yang pertama ada kondensor, kompresor, sama evaporator. Kondensor dan evaporator ini singkatnya mereka adalah perangkat yang akan menukar panas, sedangkan kompresor yang akan mengompres gas refrigeran. Yang pertama semua bermulai di kondensor. Saat gas refrigeran akan diambil dari kondensor dan akan disalurkan ke evaporator yang terletak di dalam freezer. Kalau kondensor itu di luar kulkasnya ya, kalau evaporator di dalam freezernya. Nah, setelah dialirkan gas refrigerannya ke evaporator, gas refrigeran ini bersifat mudah berubah. Jadi saat ia tekanannya rendah dan suhu rendah, dia akan mengubah menjadi gas. Rendah, dia akan menjadi gas dan sangat mudah untuk memungkinkannya menyerap panas. Oleh karena itu, saat dia udah jadi gas nih di evaporator nih, udah di freezer, diserap semua panasnya sampai hilang. Akhirnya suhu di dalam freezer pun turun. Lalu gas yang udah nyerap panas nih di evaporator bakal ditarik sama kompresor, bakal dikompres gitu. Dari bentuknya dari gas dikompres jadi cairan, balik lagi ke cairan. Nah, dari cairan bakal dibuang ke kondensor. Nah, di kondensor ini karena udah terjadi perpindahan lingkungan dari yang rendah ke tinggi, otomatis berubah lagi kan wujudnya dari gas ke cair. Nah, karena gasnya cair, tadi tuh yang udah nyerap panas, dia akan melepas panasnya. Jadi secara singkatnya tuh gas refrigeran tuh menyalurkan suhu panas yang ada di dalam freezer dan melepasnya keluar kulkas. Alternatif current yang terjadi di sini adalah arus listrik yang masuk ke setrika ini diubah menjadi energi panas supaya bisa merapihkan baju-baju yang awalnya kusut. Adapun cara kerjanya adalah pertama, kabel pada setrika dihubungkan dengan sumber listrik alternatif current. Kemudian arus listrik alternatif current itu masuk lalu sampai ke kumparan kawat yang terdapat di dasar setrika. Nah, di kumparan kawat ini energi listrik tersebut diubah menjadi energi panas. Kemudian memanaskan plat besi yang ada pada setrika. Nah, setelah itu setrika pun bisa digunakan untuk merapikan baju yang kusut setelah dicuci. Jadi prinsip kerja arus listrik bolak-balik pada bendungan itu dimulai dari pengumpulan air yang akan dikumpulkan di waduk. Nah, pada waduk ini nanti akan airnya masuk ke sini turbin. Nah, nanti di turbin ini intinya tuh dia akan berputar-putar. Di turbin itu kan ada bilah atau sudu-sudu gitu. Nah, air itu akan membuat bilahnya itu berputar-putar.
sehingga dari putarannya itu akan menghasilkan energi mekanik yang akan nanti diubah di generator. Dari energi mekanik energi mekanik yang dari turbinnya itu akan diubah jadi energi listrik gitu. Nah, jadi dari energi listriknya itu nanti dipindahin ke transformator. Dari transformator nanti dia akan dinaikin tegangannya itu supaya dia bisa ditransmisi jarak jauh gitu. Dari transformator bakal ngalir terus ke sini sampai ke mana tahu pusat distribusi lah. Nah, habis itu nanti pas di pusat distribusinya baru nanti diturunin lagi gitu. Pada intinya gitu sih. Selanjutnya, Kemudian ada penerapan arus listrik alternatif current pada blender. Jadi kalau kita memasang arus listrik AC pada stop kontak akan di adaptor menjadi DC dengan AC DC adaptor. Kemudian arus listrik akan mengalir ke sini ke rotor. Nah, kemudian akan memutar pisau yang dengan putaran yang cepat dan kuat akan menghancurkan benda dan menghaluskan benda. Kemudian ada pengatur kecepatan yang dapat digunakan untuk mengatur kecepatan blender dalam berputar. Microwave memiliki sumber daya power supply yang mengambil tegangan AC yang dimana setelah masukinya akan berubah menjadi tegangan DC, dan tegangannya itu akan masuki yang bernama magnetron, yang dimana magnetron akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang bertegangan tinggi, yang dimana keluarnya akan menjadi gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang yang dipantulkan di dalam ruang pemanas, dan gelombang mikro itu berfungsi sebagai penghasil panas yang akan membuat makanan yang di dalam microwave menjadi hangat hingga panas.